Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam pelajaran kimia. Hari ini kita akan membahas mengenai stoikiometri senyawa. Ini adalah bagian pertama dalam stoikiometri senyawa. Kali ini kita akan membahas mengenai rumus empiris, lalu rumus molekul, dan yang terakhir adalah kadar zat. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, share, and subscribe my channel. Thank you. Bicara mengenai senyawa, maka kita juga akan membicarakan yang namanya rumus kimia. Di dalam rumus kimia terdapat dua hal. Yang pertama adalah lambang unsur. Lambang unsur menyatakan jenis unsur pembentuk senyawa itu. Dan yang kedua adalah angka indeks yang menggambarkan jumlah unsur pembentuk dalam senyawa tersebut. Contohnya air. Rumus kimianya adalah H2O. Dalam H2O, lambang unsur untuk H2O adalah H untuk hidrogen dan O untuk oksigen. Di sini ada angka 2, ini yang disebut dengan angka indeks yang menggambarkan jumlah unsur pembentuk dalam senyawa. Sehingga dalam satu molekul H2O terdapat 2 atom H dan 1 atom O. Contoh berikutnya adalah glukosa C6H12O6. Lambang unsurnya ada C untuk karbon, H untuk hidrogen, dan O untuk oksigen. Sedangkan di sini ada angka 6, 12, dan 6. Ini adalah angka indeksnya yang menyatakan dalam satu molekul C6H12O6 atau glukosa terdapat 6 atom C, 12 atom H, dan 6 atom O. Rumus kimia dapat ditulis dua cara. Yang pertama adalah rumus empiris dan yang kedua adalah rumus molekul. Ini yang akan kita bahas bersama ke depannya. Dan perlu diingatkan, rumus empiris beberapa senyawa bisa sama, namun rumus molekul senyawa tidak akan sama. Apa itu rumus empiris? Rumus empiris adalah rumus kimia yang menyatakan perbandingan paling sederhana dari atom-atom penyusun suatu senyawa. Contohnya berikut. Kita ambil glukosa. Rumus kimianya adalah C6H12O6. Kalian perhatikan di sini ada indeks 6, 12 untuk H dan O 6. Nah, bagaimana rumus empiris untuk glukosa? Maka indeks ini kita sederhanakan. Kenapa? Karena empiris adalah menyatakan perbandingan paling sederhana. 6, 12, 6 ini masih bisa kita sederhanakan. Sama-sama dibagi 6. Sehingga rumus empiris untuk glukosa adalah CH2O. Begitu juga dengan hidrogen peroksida H2O2. Maka rumus empirisnya adalah HO. Nah, untuk air H2O, apakah masih bisa kita sederhanakan? Tidak bisa ya, karena ini sudah satu, maka ini yang paling sederhana. Maka untuk air, rumus empiris sama dengan rumus molekulnya, yaitu H2O. Begitu juga dengan amonia. Perlu diketahui bahwa perbandingan indeks unsur penyusun senyawa itu sama dengan perbandingan mol unsur penyusun senyawa. Sehingga untuk mengetahui bagaimana menentukan rumus empiris, maka yang kita lakukan yang pertama adalah kita tentukan dulu jumlah mol masing-masing unsur dalam senyawa. Perlu diingatkan beberapa rumus untuk menentukan mol dari berbagai perhitungan. Setelah kita dapat jumlah mol, maka kita tentukan pula perbandingan mol terkecil atau yang paling sederhana dari atom unsur dalam senyawa. Agar lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Dalam 3 gram suatu senyawa karbon terdapat 1,2 gram atom karbon, 0,2 gram atom hidrogen, dan sisanya atom oksigen. Tentukan rumus empiris dari senyawa karbon tersebut. Diketahui ARC12, H1, dan O16. Untuk penyelesaiannya, kita analisis dulu soalnya. Dalam soal terdapat 3 gram senyawa karbon. Terdiri dari 1,2 gram atom C, 0,2 atom H, dan sisanya adalah atom O. Sehingga untuk mendapatkan atom O, masanya 3 gram kita kurangkan dengan jumlah dari C dan H, sehingga didapat atom O 1,6 gram. Lalu diketahui AR masing-masing, ditanya RE-nya. Untuk menentukan RE tadi, maka kita tentukan dulu mol masing-masing atom penyusun. Di sini ada atom C,
atom H, dan atom O. Maka kita cari massa dari atom C dulu. Karena dari gram atau massa berarti M per mm. Didapat 0,1 mol. Lalu mol atom H 0,2 kita bagikan dapat 0,2 mol. Dan atom O didapat molnya adalah 0,1 mol. Setelah kita dapat mol masing-masing, karena kita mau mencari rumus empiris adalah perbandingan paling sederhana, maka kita bandingkan dulu. Mol C banding mol H dibanding mol O sama dengan 0,1 banding 0,2 banding 0,1. Ini nggak mungkin kita pakai, maka ini kita sederhanakan dan kita bulatkan. Sama-sama dibagi 0,1 sehingga didapat 1 banding 2 banding 1. Sehingga rumus empirisnya adalah C1, H2, dan O1. Karena 1 tidak pernah ditulis, sehingga rumus empirisnya adalah CH2O. Bisa dipahami ya? Oke, kita masuk yang kedua adalah rumus molekul atau RM. Apa itu rumus molekul? Rumus molekul adalah rumus kimia yang menggambarkan jumlah sebenarnya dari atom tiap unsur yang membentuk molekul senyawa. Contohnya tadi glukosa C6H12O6. Maka ini adalah rumus molekulnya yang menyatakan di dalam glukosa terdapat 6 atom C, 12 atom H, dan 6 atom O. Nah, rumus molekul glukosa nggak bisa diganti-ganti, sehingga dia tetap. Nah, rumus molekul itu juga merupakan kelipatan bilangan bulat dari rumus empiris. Artinya ada hubungan antara rumus empiris dengan rumus molekul. Bagaimana hubungannya? Nah, ini bisa kita gunakan untuk menentukan rumus molekulnya. Rumus molekul dapat diketahui ketika rumus empiris dan massa molekul relatif senyawa tersebut diketahui dengan rumus REX sama dengan RM, di mana untuk mencarinya kita pakai satuan MR. MR REX sama dengan MR molekul, di mana RM adalah rumus molekul, RE adalah rumus empiris, MR adalah massa molekul relatif, dan X adalah bilangan indeks. Untuk lebih jelas, perhatikan contoh berikut. Diketahui rumus empiris suatu senyawa adalah CH2O. Jika massa molekul relatif atau MR senyawa tersebut adalah 60, tentukan rumus molekul senyawa tersebut. ARC12, H1, dan O16. Nah, untuk menyelesaikannya, kita analisis dulu. Dari soal diketahui rumus empirisnya adalah CH2O. Lalu diketahui juga MR-nya adalah 60. Ditanya apa rumus molekulnya. Nah, untuk mengetahuinya kita pakai tadi persamaannya ya. Nah, MRREX sama dengan MR senyawa. Tadi RE-nya atau rumus empirisnya adalah CH2O. Maka di dalam CH2O terdapat 1 C, 2 H, dan O-nya 1. Sehingga MR-nya adalah ARC ditambah 2 kali ARH ditambah 1 kali ARO kali X sama dengan 60. 60 didapat dari sini. Nah, didapat 30X sama dengan 60. Sehingga X-nya adalah 2. Setelah didapat X sama dengan 2, kita masukkan ke dalam persamaan. RM sama dengan REX. Kita masukkan RE-nya tadi adalah CH2O. X-nya kita dapat 2. Kita kalikan keluar. Artinya rumus molekulnya adalah C2, H4, dan O2. Nah, bisa dipahami ya. Nah, kita masuk ke contoh terakhir. Suatu senyawa organik terdiri dari 40% atom karbon, 6,6% atom hidrogen, dan sisanya atom oksigen. Jika senyawa tersebut memiliki MR sama dengan 90, tentukan rumus empiris dan rumus molekul senyawa tersebut. Nah, dari contoh berarti kita disuruh cari rumus empiris dan rumus molekulnya. Nah, kita analisis dulu data dari soal. Di sana terdapat 100% senyawa organik. Ada atom C sebanyak 40%, artinya masanya sama dengan 40 gram. Lalu ada atom H 6,6%. Artinya masanya adalah 6,6 gram,
dan sisanya atom O, sehingga 100 dikurang 40 tambah 6,6 sehingga didapat 53,4%, artinya masanya sebanyak 53,4 gram. Lalu diketahui MR senyawanya adalah 90. Nah, R masing-masing sudah ada, ditanya rumus empiris dan rumus molekulnya. Maka untuk soal seperti ini kita awali dengan mencari rumus empiris dulu. Diingatkan lagi, untuk mencari rumus empiris kita harus ada perbandingan mol, sehingga kita cari dulu mol masing-masing atom penyusunnya, yaitu C, H, dan O. Nah, didapat mol atom C 3,3 mol, atom H 6,6 mol, dan atom O 3,3 mol. Sudah dapat molnya, kita bandingkan dan kita sederhanakan dan bulatkan. Di sini dapat mol C banding mol H banding mol O adalah 3,3 banding 6,6 banding 3,3. Ini nggak mungkin kita pakai, maka kita sederhanakan dan kita bulatkan. Artinya kini sama-sama dibagi 3,3. Kalau menyederhanakan kita bagi yang paling kecil ya. Nah, didapat 1 banding 2 banding 1. Sehingga rumus empirisnya adalah C1, H2, O1. Karena 1 tidak pernah tulis, maka rumus empirisnya adalah CH2O. Nah, setelah didapat rumus empiris, baru kita cari rumus molekulnya menggunakan rumus ini. Nah, kita masukkan Re-nya tadi CH2O. Lalu kita masukkan di CH2O, MR-nya 1 ARC ditambah 2 ARH ditambah 1 ARO. Sama dengan 90. 90 dapat dari sini ya. Nah, ada MR senyawanya. Lalu didapat 30X sama dengan 90. X sama dengan 3. Didapat 3, maka kita bisa menentukan rumus molekulnya dengan persamaan Rm sama dengan ReX. Re-nya tadi CH2O, X-nya 3 kita masukkan. Lalu kita kalikan keluar sehingga rumus molekulnya adalah C3H6 dan O3. Jadi rumus molekulnya sekali lagi C3H6O3. Untuk rumus empiris dan rumus molekul bisa dipahami ya. Nah, kita akan masuk yang terakhir, yaitu kadar zat. Untuk kadar zat, di sini ada 3 yang bisa menyatakan kadar zat. Yang pertama adalah persen unsur dalam senyawa. Untuk mencarinya, persen unsur dalam senyawa sama dengan X kali AR unsur per MR senyawa kali 100%. Yang kedua adalah berat unsur dalam senyawa, di mana berat unsur dalam senyawa sama dengan X dikali AR unsur per MR senyawa dikali berat senyawa. Di sini keterangannya, X adalah jumlah atom unsur dalam senyawa, AR adalah massa atom relatif unsur, MR adalah massa molekul relatif senyawa. Dan yang terakhir adalah persen volume. Persen volume sama dengan volume zat dalam campuran dibagi volume seluruh campuran dikali 100%. Agar lebih paham, perhatikan 3 soal berikut ini. Yang pertama, hitung komposisi persentasi unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen dalam urea CO NH2 2 kali. Diketahui ARC12, H1, O16, dan N14. Kalau untuk menyelesaikannya, di sini kita telaah dulu. Nah, kita punya urea CONH2 2 kali. Nah, karena kita membutuhkan MR, maka kita hitung dulu MR dari urea tersebut. Sudah bisa ya menghitungnya, didapat MR-nya 60. Lalu kita telaah jumlah atom di dalamnya. Di dalam CONH2 2 kali, maka atom X sebanyak 1. Lalu atom O sebanyak 1 juga. N sebanyak ini 1 dikalikan keluar jadi 2. Dan H menjadi 4. Nah, ditanya persen unsur dalam senyawa tersebut, baik C, O, N, dan H. Nah, kita lihat, kita punya rumus persen unsur C, kita lihat dulu ke atom C atau karbon, dalam CONH2 kali adalah
X dikali ARC dibagi MRCONH2 dua kali 100%. Nah, tadi X-nya C 1 ya, maka kita masukin 1 dikali ARC 12, ini dia, dibagi 60, ini dia, MR dari urea. Dikali 100%, didapat 20%. Nah, untuk atom O sama X atom O 1 ya, AR-nya 16, maka didapat untuk atom O di dalam urea tersebut adalah 26,67%. Lalu ada atom N. Nah, N tadi ada 2 ya. Kita masukkan 2 kali 14, ini ARN, bagi 60 kali 100%, 46,67%. Dan yang terakhir adalah atom H. Ada 4 di sini, maka kita masukkan 4 kali ARH1 bagi 60, ini adalah MR senyawa kali 100%, 6,67%. Inilah komposisi atau persentasi unsur dalam senyawa, yaitu dari urea. Ini kalau digabung ini sebanyak 100%. Ini contoh untuk persen unsur dalam senyawa. Kita masuk contoh yang kedua untuk berat unsur dalam senyawa. Hitunglah massa oksigen dan magnesium dalam 30 gram MgSO4. Diketahui AR Mg24, S32, dan O16. Nah, untuk menyelesaikannya kita analisis dulu. Kita ada MgSO4, masanya 30 gram. Kita cari dulu MR MgSO4-nya 120, sudah bisa ya. Ya, ini tolong diulang-ulang untuk menghitung MR beberapa senyawa. Lalu kita cari di sini di dalam MgSO4 terdapat 1 atom Mg dan 4 atom O, sehingga XMg adalah 1, X atom O adalah 4. Ditanya massa magnesium dan oksigen dalam 30 gram MgSO4 tersebut. Maka untuk menyelesaikannya, ini dia yang pertama, berat magnesium dalam MgSO4 X dikali ARMg per MR MgSO4 dikali massa MgSO4. Kita masukin tadi X-nya 1, ini dia, dikali ARMg dibagi 120 untuk MR MgSO4 dikali 30 gram, sehingga didapat 6 gram. Artinya di dalam 30 gram MgSO4 ini terdapat 6 gram magnesium. Nah, bagaimana dengan atom O? Sama. Jadi X dikali ARO dibagi MR MgSO4 dikali 100 massa MgSO4. Kita kalikan 4 kali 16 bagi 10 kali 30 gram sama dengan 16 gram. Artinya di dalam 30 gram MgSO4 ini terdapat 16 gram oksigen di dalamnya. Nah, untuk contoh yang terakhir adalah untuk persen volume. Hitung volume alkohol yang terlarut dalam 750 ml larutan alkohol yang kadarnya 30%. Untuk menyelesaikannya, nah di sini ada alkohol 30%, lalu volume larutan alkohol 750, yang ditanya adalah volume larutan yang terlarut di dalamnya. Kita pakai rumus yang tadi, persen volume sama dengan volume alkohol dibagi volume larutan alkohol kali 100%. Tadi persen volumenya 30%, kita masukin, lalu volume alkohol yang terlarut yang ditanya dibagi 750 dikali 100%, sehingga volume alkoholnya adalah 30% kali 750, kita kali silang ya. 30% kali 750 dibagi 100% didapat 225 ml. Artinya di dalam 750 ml ini terdapat alkohol yang terlarut sebanyak 225 ml, sehingga kadarnya menjadi 30%. Nah, ini adalah perhitungan untuk kadar zat. Hari ini sampai di sini dulu untuk stoikiometri senyawanya. Pada pertemuan berikutnya kita akan membahas beberapa, ini untuk fraksi mol, ini adalah untuk kelas 3 nantinya. Kemudian kita juga belajar mengenai pengenceran, lalu pencampuran larutan, dan yang terakhir adalah membuat larutan. Terima kasih untuk perhatiannya. Kita akan ketemu pada pertemuan berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat untuk belajar dari rumah. Ibu akhiri
untuk hari ini. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.